Om Swastiastu, perkenalkan saya Dila Rosita Devi dengan NIM 1913081006. Saya dari 6A Kimia. Baik, untuk memenuhi tugas pengolahan air dan limbah industri, perkenankan saya untuk mempresentasikan tentang sumber-sumber pencemaran air dan bahan pencemar air. Yang pertama yaitu pengertian pencemaran air. Pencemaran air merupakan kondisi yang diakibatkan adanya masukan beban pencemar atau limbah buangan yang menyerupai gas, bahan yang terlarut, dan partikulat. Nah, pencemar yang masuk ke dalam badan perairan ini dapat dilakukan melalui atmosfer, kemudian tanah, limpasan, dari lahan pertanian, misalkan kemudian limbah kosmetik, perkotaan, industri, dan lain-lain. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak dapat diharapkan, baik bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis. Nah, pencemaran air ini sendiri masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsinya sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, di sini ada sumber pencemar. Nah, secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber langsung atau point source. Nah, sumber langsung ini merupakan sumber pencemaran yang berasal dari titik tertentu yang ada di sepanjang badan air penerima dengan sumber lokasi yang jelas. Titik lokasi pencemaran terutama berasal dari pipa pembuangan limbah industri yang tidak mengolah limbahnya maupun pembuangan hasil pengolahan limbah di IPL atau instalasi pengolahan air limbah yang masuk ke dalam badan air penerima. Kemudian ada sumber tidak langsung atau non-point source. Nah, sumber tak langsung ini merupakan sumber yang berasal dari kegiatan pertanian, peternakan, industri kecil atau menengah, dan kosmetik yang berupa penggunaan dari barang konsumsi. Kemudian, untuk bahan pencemar atau bisa disebut polutan. Nah, bahan pencemar ini merupakan bahan-bahan yang berasal dari alam tersebut atau bersifat asing, memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga peruntukan ekosistem tersebut terganggu. Untuk sumber pencemar ini termasuk badan perairan dibedakan atas pencemaran yang disebabkan oleh polutan alamiah dan pencemaran karena kegiatan manusia atau polutan antropogenik. Nah, polutan alamiah ini merupakan polutan yang memasuki suatu lingkungan, misalnya itu pada badan air secara alami. Kemudian, misalnya juga akibat letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan fenomena alam yang lain. Polutan jenis ini itu biasanya sukar dikendalikan. Untuk polutan antropogeniknya sendiri merupakan polutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalkan kegiatan kosmetik, itu perumahan, kemudian kegiatan perkotaan maupun kegiatan industri. Intensitas polutan antropogenik dapat dikendalikan dengan cara mengontrol aktivitas yang menyebabkan timbulnya polutan tersebut. Berdasarkan sifat toksiknya, polutan dibedakan menjadi dua, yaitu polutan toksik dan polutan tidak toksik. Untuk polutan toksik ini biasanya berupa bahan-bahan yang bukan bahan alami, misalnya pestisida, deterjen, dan bahan artifisial lainnya. Polutan berupa bahan yang bukan alami dikenal dengan istilah xenobiotik atau polutan artifisial, yaitu polutan yang diproduksi oleh manusia.
Polutan toksik dapat mengakibatkan kematian maupun bukan kematian. Misalnya terganggunya pertumbuhan, kemudian tingkah laku dan karakteristik morfologi berbagai organisme akuatik. Untuk polutan yang berupa bahan-bahan kimia bersifat stabil dan tidak mudah mengalami degradasi sehingga bersifat persisten di alam dan kurun waktu yang lama. Untuk polutan tidak toksiknya terdiri atas bahan-bahan tersubstansi dan nutrien. Polutan tak toksik ini biasanya telah berada pada ekosistem secara alami. Sifatnya itu destruktif. Pencemaran ini muncul apabila berada dalam jumlah yang berlebihan sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem melalui perubahan proses fisika kimia di perairan. Untuk bahan tersubstansi ini dapat mempengaruhi sifat fisika perairan, antara lain meningkatkan kekeruhan sehingga menghambat penetrasi cahaya matahari. Dengan demikian, intensitas cahaya matahari pada kolom air menjadi lebih kecil dan intensitas yang dibutuhkan untuk melakukan proses fotosintesis. Untuk keberadaan nutrien atau unsur haranya sendiri yang berlebihan dapat memacu terjadinya pengayaan atau eutrofikasi perairan dan dapat memicu pertumbuhan mikroalga dan tumbuhan air secara pesat atau bisa disebut blooming, yang selanjutnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik secara keseluruhan. Kemudian untuk dampak dari pencemaran air sendiri yaitu dampaknya luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Untuk dampak pencemaran air pada umumnya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air, kemudian dampak terhadap kualitas air tanah, ketiga dampak terhadap kesehatan, keempat itu dampak terhadap estetika lingkungan. Kemudian penanggulangan pencemaran air. Nah, dapat dilakukan diantaranya melalui menjaga tanah agar tetap bersih. Misalnya menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. Kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Ketiga, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Kemudian yang keempat, memperluas gerakan penghijauan. Kelima, tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan, karena memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup, sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan intensifikasi pertanian. Selanjutnya yaitu parameter kualitas air. Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Sehat atau tidaknya suatu daerah aliran sungai, das dapat dilihat dari kualitas air sungai yang merupakan salah satu komponen dan indikator dari lingkungan das. Untuk perkembangan jumlah penduduk disertai dengan meningkatnya kegiatan masyarakat dan industri mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan. Untuk tingkat penurunan kualitas air akan mempengaruhi kelestarian sumber daya air yang tersedia untuk penggunaan yang bermanfaat, dan pada gilirannya akan membatasi tata guna lahan produktif. Pengujian yang dilakukan adalah uji fisika, kimia, dan biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang parameter fisika. Untuk parameter fisika
adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur kadar kualitas air yang berhubungan dengan fisika seperti suhu, kecepatan arus, kecerahan, dan tinggi air. Untuk pengukuran parameter fisika mencakup pengukuran atas benda-benda padat yang meliputi keadaan benda benar-benar padat. Nah, benda padat yang tetap dan mudah menguap, benda padat yang terlarut dan terapung, kemudian benda padat yang dapat diatur, dan juga mengenai kekeruhan, suhu, dan bau. Beberapa parameter fisika yang diukur pada pasal 82 tahun 2001 adalah suhu, kemudian TTS atau Total Subtended Solid, kemudian ada juga Total Dissolved Solid atau TDS. Nah, di sini yang pertama suhu. Untuk perubahan suhu ini berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan air. Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, kemudian ada lintang, ketinggian dari permukaan laut, kemudian juga waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air. Untuk peningkatan suhu mengakibatkan yang pertama yaitu penurunan kelarutan gas di dalam air seperti gas O2, CO2, N2, CH4, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air. Kemudian yang ketiga, peningkatan viskositas reaksi kimia, ada juga proses evaporasi dan volatilasi. Kemudian yang terakhir, peningkatan konsumsi oksigen organisme akuatik, tetapi di saat yang sama terjadi penurunan kadar oksigen. Untuk kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton sendiri di perairan yaitu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu TTS. Zat padat tersubstansi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang heterogen dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan. Untuk zat padat tersubstansi terdiri dari semua zat padat, misalkan pasir, lumpur, dan tanah liat, atau partikel-partikel yang tersubstansi dalam air yang dapat berupa komponen hidup, seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati, antibiotik, seperti detritus dan partikel-partikel organik. Kemudian, yang terakhir, yang ketiga yaitu TDS, total padatan terlarut. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan garam anorganik dan sejumlah kecil bahan organik yang ada dalam larutan air. Konstituen utama biasanya yaitu kalsium, magnesium, natrium, dan kation kalium serta anion karbonat, nitrat, hidrogen karbonat, klorida, dan sulfat. Untuk TDS dalam pasokan air berasal dari sumber alam, limbah, limpasan perkotaan dan pertanian, dan air limbah industri. Untuk garamnya sendiri digunakan untuk penghilangan es di jalan raya, juga dapat berkontribusi pada pemuatan pasokan air TDS. Adanya kehadiran TDS ini dalam air dapat mempengaruhi rasa dari air. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi TDS dalam air. Nah, air dengan konsentrasi TDS yang sangat rendah mungkin juga tidak dapat diterima karena rasanya yang tawar dan hambar. Selanjutnya, yang kedua yaitu parameter kimia. Parameter kimiawi dikelompokkan menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Untuk standar air minum di Indonesia, zat kimia anorganik berupa logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya dan beracun, serta derajat keasaman atau pH. Sedangkan zat kimia organik dapat berupa insektisida dan herbisida.
Nah, zat organik mudah menguap zat-zat berbahaya dan beracun maupun zat pengikat oksigen. Parameter kimia sendiri adalah parameter yang sangat penting untuk menentukan air tersebut dikatakan baik atau tidak untuk digunakan. Nah, parameter kimia sendiri meliputi DO, pH, amonia, nitrat, nitrit, fosfor, kemudian ada kebutuhan oksigen biokimiawi, BOD, kemudian kebutuhan oksigen kimiawi, COD, dan lain-lain. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pH atau konsentrasi ion hidrogen. Nah, pH sendiri menyatakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu larutan yang mewakili konsentrasi ion hidrogen di dalamnya. Dalam suatu larutan selalu terdapat beberapa pemisahan molekul. Oleh sebab itu, terdapat hidrogen bebas dan ion hidroksil. Untuk kelebihan salah satu molekul itulah yang menyebabkan larutan menjadi asam atau mengandung alkali. Nah, apabila terdapat kelebihan ion hidrogen, maka air menjadi asam. Kekurangan ion hidrogen menyebabkan air menjadi alkali atau basa. Larutan yang netral memiliki pH yang sama dengan 7. Air menjadi asam apabila pH-nya kurang dari 7 dan menjadi basa apabila pH lebih dari 7. Kemudian yang kedua DO. Nah, oksigen memegang peranan penting sebagai indikator kualitas perairan karena oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Oleh sebab itu, oksigen menentukan biologis yang dilakukan oleh organisme aerobik atau anaerobik. Dalam kondisi aerobik, peranan oksigen adalah untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik dengan hasil akhir adalah nutrien yang pada akhirnya dapat memberikan kesuburan perairan. Nah, untuk dalam kondisi anaerobik, oksigen yang dihasilkan akan mereduksi senyawa-senyawa kimia menjadi lebih sederhana dalam bentuk nutrien dan gas. Karena pada proses oksidasi ini, reduksi inilah, maka peran oksigen terlarut sangat penting untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada air secara alami maupun secara perlakuan aerobik yang ditunjukkan untuk memurnikan air buangan industri dan rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga yaitu BOD. Kebutuhan oksigen biokimia atau disebut BOD adalah ukuran oksigen terlarut yang dikonsumsi oleh mikroorganisme selama oksidasi zat tereduksi di dalam air limbah. Untuk sumber khas BOD adalah karbon organik yang mudah terurai secara hayati, berkarbon CBOD dan amonia nitrogen NBOD. Senyawa inilah biasanya komponen umum atau produk samping dari proses metabolisme limbah, tumbuhan dan hewan, dan aktivitas manusia, air limbah, rumah tangga, atau industri. Untuk pembuangan limbah dengan kadar BOD yang tinggi dapat menyebabkan masalah kualitas air seperti penurunan kadar oksigen terlarut yang tinggi dan kematian ikan di badan perairan penerima. Pemeriksaan BOD tersebut dianggap sebagai suatu prosedur oksidasi di mana organisme hidup bertindak sebagai medium untuk menguraikan bahan organik menjadi CO2 dan H2O. Untuk penguraian bahan organik secara biologis di alam melibatkan bermacam-macam organisme dan menyangkut reaksi oksidasi dengan hasil akhir karbon dioksida, CO2, dan air H2O. Kemudian yang keempat yaitu COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Karena hal ini, bahan buangan organik akan dioksidasi oleh kalium dikromat atau K2CR2O7 yang digunakan sebagai sumber oksigen.
atau oxidizing agent. Nah, jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan organik sama dengan jumlahnya kalium bikromat yang dipakai pada reaksi oksidasi. Untuk nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg per liter. Nah, perairan yang memiliki COD tinggi tidak diinginkan bagi kepentingan perikanan dan pertanian. Kemudian yang kelima, nitrogen. Di perairan, nitrogen dapat berupa nitrogen anorganik dan organik. Nitrogen anorganik terdiri dari NH3, NH4, NO2, NO3, kemudian N2 dalam bentuk gas. Nitrogen organik berupa protein, asam amino, dan urea. Sumber utama nitrogen antropogenik di perairan berasal dari wilayah pertanian yang menggunakan pupuk secara intensif maupun dari kegiatan dosmetik. Nah, dalam limbah dosmetik sendiri kebanyakan dari nitrogen organik berada dalam bentuk protein atau produk-produk yang diakibatkan oleh degradasi atau penurunan kadar nilai. Nah, untuk amonianya sendiri dan garam-garamnya bersifat mudah larut dalam air. Sumber amonia di perairan adalah untuk memecah nitrogen organik atau protein dan urea dan nitrogen anorganik yang terdapat di dalam tanah dan air yang berasal dari dekomposisi bahan tumbuhan dan biota akuatik yang telah mati oleh mikroba dan jamur. Untuk nitritnya sendiri merupakan suatu tingkat peralihan dalam proses perubahan zat organik ke dalam bentuk yang tetap. Kemudian yang terakhir yaitu fosfor. Sumber fosfor di perairan berasal dari deposit fosfor pada industri, limbah dosmetik, aktivitas pertanian dan pertambangan, batuan fosfat, serta penggundulan hutan. Nah, untuk fosfor berada dalam bentuk senyawa fosfat yang terdiri atas fosfat terlarut dan fosfat partikulat. Untuk fosfat terlarutnya sendiri terbagi atas fosfat organik, disulfat organik fosfat DOP, dan fosfat anorganik disulfat inorganik fosfat DIP, yang terdiri atas ortofosfat dan polifosfat. Untuk kelebihan fosfat di perairan menyebabkan peristiwa peledakan pertumbuhan alga atau eutrofikasi dengan efek sampingnya sendiri yaitu menurunkan konsentrasi oksigen dalam badan air sehingga menyebabkan kematian biota air. Nah, di samping itu alga biru yang tumbuh subur karena melimpahnya fosfat tersebut mampu memproduksi senyawa racun yang meracuni badan air. Yang ketiga merupakan parameter mikrobiologi. Nah, salah satu parameter kualitas air minum yaitu parameter biologi yang berhubungan dengan keberadaan populasi mikroorganisme akuatik di dalam udara yang berakibat pada kualitas udara. Indikator baik untuk melihat kualitas air adalah jumlah koloni bakteri fecal coliform. Bakteri coliform sendiri yaitu mikroorganisme yang terdapat pada kotoran manusia maupun hewan. Nah, untuk kehadiran bakteri ini sendiri dalam air menunjukkan kemungkinan kehadiran bakteri patogen lainnya. Nah, di sini ada total coliform dan fecal coliform. Untuk total coliform sendiri yaitu suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran. Nah, total coliform yang berada dalam makanan atau minuman menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk total coliform dibagi menjadi dua golongan yaitu coliform fekal seperti E. coli yang berasal dari tinja manusia, kemudian ada hewan berdarah panas, ada coliform non-fekal, seperti Ectobacter dan Klebsiella
yang bukan berasal dari tinja manusia, tapi berasal dari hewan atau tanaman yang telah mati. Nah, kemudian yang kedua yaitu fecal coliform. Coliform fekal merupakan bakteri indikator pencemar bakteri patogen. Adanya bakteri fecal coliform di lingkungan perairan menunjukkan bahwa air tersebut telah terkontaminasi oleh feses manusia dan hewan lainnya. Pada saat ini terjadi sumber air mungkin telah terkontaminasi oleh patogen atau bakteri dari virus penghasil penyakit yang juga terdapat pada tinja. Untuk bakteri fecal coliform dapat muncul di air ambien sebagai akibat dari meluapnya limbah rumah tangga atau sumber non-point dari kotoran manusia dan hewan. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan mutu air. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 adalah indeks pencemaran atau IP yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran terhadap parameter kualitas air yang diukur. Untuk pengelolaan kualitas air dengan metode indeks pencemaran dapat dijadikan pertimbangan pada saat mengambil keputusan saat melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas. Jika terjadi penurunan kualitas perairan akibat kehadiran senyawa pencemar. Untuk metode ini dapat langsung menghubungkan tingkat tercemarnya antara dapat atau tidaknya sungai dipakai untuk penggunaan tertentu dengan nilai parameter-parameter tertentu. Nah, untuk tahap-tahap menentukan indeks pencemarannya sendiri yaitu yang pertama yaitu pilih parameter-parameter yang jika harga parameter rendah maka kualitas air akan membaik. Nah, yang kedua yaitu pilih konsentrasi parameter baku mutu yang tidak memiliki rentang. Untuk yang ketiga, hitung harga CI per LIC untuk tiap parameter pada setiap lokasi pengambilan cuplikan. Nah, yang keempat, jika nilai konsentrasi parameter yang menurun menyatakan tingkat pencemaran meningkat, misalkan DO, tentukan nilai teoretik atau nilai maksimum CIM. Misal untuk DO-nya sendiri, maka CIM merupakan nilai DO jenuh. Nah, untuk kasus ini nilai CI per LIC hasil pengukuran digantikan oleh nilai CI per LIC. Untuk hasil perhitungannya sendiri yaitu dalam kurung CI per LIC baru sama dengan CIM dikurangi CI hasil pengukuran kemudian dibagi dengan CIM dikurangi LIC. Selanjutnya yang kelima yaitu jika nilai baku LIC memiliki rentangan. Nah, untuk CI kurang dari LI untuk rata-ratanya dalam kurung CI per LIC baru sama dengan dalam kurung CI kurangi LIC rata-rata per LIC minimumnya dikurangi LIC rata-ratanya. Untuk lebih dari LIC rata-rata, rumusnya CI per LIC dalam kurung kemudian baru sama dengan dalam kurung CI kurangi LIC rata-rata per LIC maksimum dikurangi LIC rata-rata. Yang keenam, keraguan timbul jika dua nilai CI per LIC berdekatan dengan nilai acuan 1,0. Misalnya CI per LIC sama dengan 0,9 dan C2 per L2C sama dengan 1,1. Atau perbedaan yang sangat besar misalkan C3 per L3C sama dengan 5,0 dan C4 per L4C itu 10,0. Nah, dalam contoh ini tingkat kerusakan badan air sulit ditentukan. Cara untuk mengatasinya
yaitu penggunaan nilai CI per LIJ, hasil pengukuran kalau nilai ini lebih kecil dari 1,0. Kemudian penggunaan CI per LIJ baru jika nilai CI per LIJ hasil pengukuran lebih besar dari 1,0. Nah, di mana P ini merupakan konstanta dan nilainya ditentukan dengan bebas dan disesuaikan dengan hasil pengamatan lingkungan atau persyaratan yang dikehendaki untuk satu peruntukan. Biasanya digunakan nilai 5. Selanjutnya, yang ketujuh, menentukan nilai rata-rata dan nilai maksimum dari keseluruhan. CI per LIJ, dalam kurung CI per LIJ rata-rata dan CI per LIJ maksimum. Nah, yang ke-8 ini merupakan menentukan harga PIJ. Untuk rumusnya sendiri, PIJ akar dari dalam kurung CI per LIJ kuadrat maksimum plus CI per LIJ kuadrat rata-rata dibagi 2. Ya, nah yang selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan penilaian status mutu air berdasarkan tabel dapat dilihat 0 kurang dari PIJ kurang dari 1 itu memenuhi baku mutu air. Nah, 1 kurang dari PIJ kurang dari sama dengan 5 cemar ringan, kemudian 5 kurang dari PIJ kurang sama dengan 10 itu cemar sedang, kemudian PIJ lebih dari 10 itu cemar berat. Nah, untuk beban pencemaran ini merupakan jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Nah, menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, konsep beban pencemaran air pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991. Konsep beban relatif lebih baik dibandingkan dengan konsep terdahulu, yaitu hanya mengendalikan kadar dari suatu polutan yang akan dibuang ke lingkungan. Nah, konsep kadar kemungkinan penggunaan air secara berlebih agar dapat memenuhi kadar yang diisyaratkan. Sedangkan konsep beban mengendalikan sekaligus kadar dan volume limbah yang akan dibuang. Nah, ini merupakan tabel faktor beban pencemaran limbah dosmetik. Ini yang pertama yaitu TTS, itu faktor beban pencemarannya gram per orang ini per hari itu 38, kemudian BOD-nya 40, COD-nya 55, total nitrogennya itu 1,95, kemudian total fosfornya ini 0,21. Ini merupakan sumber dari Iskandar 2007 dalam Rahayu et al. 2018. Nah, untuk perhitungan potensi beban pencemar PBP dapat dihitung dengan rumus PBP sama dengan jumlah penduduk dikali faktor beban pencemar. Nah, untuk perhitungan beban pencemar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pencemaran maksimum dan pencemaran aktual. Untuk beban pencemaran maksimumnya terlebih dahulu, ini merupakan beban pencemaran yang diperbolehkan di suatu sungai berdasarkan peruntukannya. Untuk perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi awal sungai tanpa adanya masukan sumber pencemar. Dengan rumus perhitungannya yaitu BPM sama dengan Q kali CBM kali F. Nah, di mana BPM-nya ini merupakan beban pencemaran maksimum dengan satuan kilogram per hari. Kemudian Q-nya ini merupakan debit terstruktur, yaitu satuannya meter kubik per detik. Untuk CBM-nya ini merupakan konsentrasi standar baku mutu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air kelas 2 dengan satuan mg per liter. Kemudian F-nya ini merupakan faktor konferensi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu beban pencemaran aktual. Untuk beban pencemaran aktualnya sendiri merupakan beban pencemar yang dihasilkan di suatu sungai pada
saat kondisi exciting. Untuk rumus yang digunakan yaitu BPA sama dengan Q kali CM kali F. Nah, di mana BPA-nya ini sendiri merupakan beban pencemar aktual kilogram per hari satuannya. Q merupakan debit terstruktur yaitu satuannya meter kubik per detik. Untuk CM yang sendiri merupakan konsentrasi terstruktur yaitu mg per liter. Kemudian F-nya ini merupakan faktor konferensi. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan ataupun dalam saya mempresentasikan kurang. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Om Santi Santi Santi.